Pada kesempatan kali ini kami akan membahas chapter 131 dari Attack on Titan yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu. Bagaimana kelanjutan Eren setelah sampai ke benua Marley. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul chapter 131 ini adalah Rumbling atau Gemuruh, yang mengarah ke para Titan dinding yang membuat gemuruh pada benua Marley, di mana semua akan diratakan oleh Eren. Scene dibuka di mana dua anak yang bernama Halil dan Ramzi. Kalau kita menggunakan ilmu cocoklogi, arti nama Halil dan Ramzi bisa kalian lihat sendiri. Itu berdasarkan pencarian di Google ya. Dan juga sudah lama kami membahas tentang anak ini dalam penglihatan Eren, bahwa memang benar ada sesuatu yang dikatakan Eren kepada anak ini. Dan uniknya kami tidak menyangka saja anak ini ternyata memiliki saudara kembar dengan muka yang hampir sama. Sepertinya anak yang ditemui Eren adalah yang bernama Halil. Oke, lanjut. Dari percakapan mereka, Ramzi mengatakan kepada Halil bahwa suatu hari jika kita tetap mencuri, tanganmu akan dipotong. Ini seperti hukuman yang ada di negara lain jika kita kedapatan mencuri atau sesuatu hal magis dan kepercayaan. Bahwa ketika kita mencuri, balasannya adalah tangan kita. Mereka mencuri dan menyembunyikan uangnya di bawah pohon. Mereka melakukan hal itu karena mereka tak ingin membuat kakek mereka bersedih. Dengan uang tersebut, mereka akan mencari tempat tinggal baru yang damai dan terbebas dari masalah. Kita tahu bahwa sebelumnya mereka hanyalah pengungsi yang tak punya tempat tinggal. Artinya uang tersebut bisa dipakai untuk pergi dari Marley dan setidaknya membeli rumah. Oke, lanjut. Akhirnya mereka sadar orang-orang berlarian. Mereka berada di balik gunung. Mereka merasakan getaran yang ada di tanah. Burung-burung berterbangan. Kembali ke flashback di mana Eren pertama kali tiba di Marley. Dalam pikiran Eren, ia sudah tahu bahwa semua yang ada di benua Marley ini akan mengalami kematian karena gemuruh titannya. Ia sepertinya tak bisa menghentikan masa depan yang ia lihat. Ia sangat sakit hati dengan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa Pulau Paradis tak bisa menemukan solusi untuk berdamai di masa depan. Ia juga teringat ibunya ketika melihat seorang ibu yang mengandung, seperti melihat dirinya sendiri. Ia seperti berbicara kepada ibunya dengan kata, "Ibu, apa yang kau pikirkan tentang hal ini? Apakah rakyat Eldia Pulau Paradis harus mati?" Dengan mengikuti sumpah keturunan kerajaan, yaitu bunuh diri massal dan rela menerima semua ini. Ia tahu bahwa jumlah orang yang akan mati di Pulau Paradis dan di luar dinding jelas memiliki perbedaan yang sangat jauh. Tapi demi Eldia, ia tak setuju dengan pemikiran keturunan raja. Ia harus melakukannya. Kemudian ia melihat anak tersebut yaitu Halil. Ia berkata, "Oh, anak itu ada di dalam ingatanku." Tapi ia berkata kalau semuanya akan mati. Jadi kenapa aku dengan anak ini? Tapi sekali lagi Eren bimbang dan berkata, kenapa harus menyelamatkan anak ini? Apakah ini tentang keadilan? Tapi pada akhirnya Eren menyelamatkannya dan menghajar preman tersebut. Ia juga berpikir bahwa Reiner juga tidak salah saat itu, tapi semuanya tetap membenci kedamaian yang omong kosong ini. Dan jauh dari tenda pengungsian, Eren memberitahu anak itu persis sama dengan penglihatan masa depannya dengan memegang bahunya. Ia meminta maaf kepada anak itu. Anak itu juga bingung, kenapa paman ini menangis. Oke, lanjut. Kembali ke masa sekarang. Kedua anak ini melihat para Titan datang kepadanya. Mereka semua akan melarikan diri ke gunung agar mereka selamat. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Titan dinding dengan kejutannya bisa menaiki gunung dan siap meratakan mereka. Titan itu sangat cepat dan mereka semua sudah putus asa. Tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Kembali lagi pada masa ketika Eren berkata kepada anak itu, ia sangat berterima kasih untuk minumannya dan hidangannya kepada Pulau Paradis, rakyat Eldia seperti kita. Eren berkata bahwa dunia di luar dinding tak seperti yang kumimpikan dan bayangkan. Eren menangis, ia tidak tahu bahwa dunia yang ia lihat pada buku Armin sangat berbeda pada kenyataannya. Inilah mengapa Eren sangat sedih bahwa kebebasan yang ada di luar ternyata berbeda dari mimpi mereka. Dan inilah kata-kata Eren yang membuat kami merinding. Ia berkata bahwa ia kecewa ketika tahu bahwa umat manusia masih hidup di luar dinding. Karena kita tahu bahwa sejarah kebohongan di Paradis kalau hanya merekalah umat manusia yang bertahan hidup. Tapi Eren salah, ketika melihat masa depan dan kisah ayahnya, ia sadar ini semua berbeda. Kami tahu kenapa Eren kecewa. Bisa saja Eren berpikir kalau seandainya umat manusia tak ada lagi di luar,
tapi yang ia temui malah sebaliknya dan ia menganggap mereka sebagai musuh agar mereka semua bebas. Aku bermimpi bahwa semuanya menghilang, aku minta maaf. Dan sampailah kepada kedua anak tersebut mati dengan sadis. Mereka terinjak oleh kaki Titan yang sangat besar dan sebelum mereka mati ada Ymir versi anak kecil yang melihat mereka dari kejauhan. Jadi apa maksudnya ini? Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan ada satu scene yang sangat mirip dengan ending season 2-nya. Perlu kalian tahu kami sudah membahasnya dan kami berkata bahwa apakah ending ini sejarah atau masa depan. Dan ya, ini terbukti pada chapter ini. Mereka semua dikepung oleh Titan dan akhirnya mati. Pemandangannya dari belakang Titan sama persis yang dituyukan pada endingnya. Lalu scene berganti saat Eren dan Armin masih kecil, di mana Armin memperlihatkan kepada Eren melalui buku bahwa di luar sana ada gurun pasir, salju, dan air hangat. Lalu Eren berkata bahwa ketika ia lahir ke dunia ini, apa yang ada di depan matanya mungkin inilah yang disebut bebas. Ya, kebebasan dengan muka super imut Eren saat ia masih kecil dan seakan ia terbang di atas langit. Lalu kemudian di dunia Path, Eren kecil didatangi oleh Armin. Dan Eren kecil berkata bahwa keinginannya tercapai. This scenery atau pemandangan ini. Dan ketika Armin berkata Eren, ia dikejutkan dengan panggilan Ani. Dan disinilah Armin memang betul sudah jatuh ke dalam ingatan Bertolt. Ia pergi duduk di sebelah Ani dengan kata bucin. Entah kenapa omongan Eren saat itu benar bahwa Armin hanyalah budak dari Bertolt. Jadi tak heran saat itu Eren tak segan-segan untuk menghajar Armin. Dari obrolan mereka, Armin tahu bahwa ia merupakan pembunuh juga. Ia tahu ia juga salah dan selalu melarikan diri dari masalah. Armin juga bercerita bahwa ia dan Eren memiliki mimpi, tapi sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Dan seketika ada burung yang hinggap melihat Armin. Ia berkata bahwa ia tak percaya apa yang ada di balik dinding berbeda dari apa yang mereka mimpikan. Dengan scene penutup, Eren dewasa dengan wajah yang sama ketika ia berpidato di Pulau Paradis. Bedanya saat ini Eren dewasa sedang tertidur. Sama persis ketika Eren kehilangan kesadarannya di dalam wujud Titannya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada chapter 131 ini. Jika masih kurang dan ada pembahasan lanjutan, tungguin aja di channel ini ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.